Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Di video ini saya akan membahas dan mengulas tentang latihan simulasi Monte Carlo yang materinya sudah saya upload di Google Classroom. Namun saya hanya akan membahas dari contoh soalnya saja. Nanti tentang latihan yang ada di halaman belakang nanti Anda coba sendiri, Anda latih dengan menggunakan Microsoft Excel ini ya. Jadi secara singkat saja di contoh soal yang ada di materi, di situ ada sebuah usaha katakanlah gitu, dan selama 200 hari mereka mencatat permintaan barang yang dibeli atau yang terjual oleh perusahaan tersebut. Dan kalau kita ringkas, disajikan pada tabel Excel yang sudah saya buat, mulai dari permintaan 0 berarti tidak ada yang meminta, tidak ada yang membeli, sampai yang tertinggi itu 5 atau 5 barang terjual dalam satu hari. Nah, selama 200 hari ternyata setelah ditabulasi, permintaan 0 itu terjadi selama 10 hari, permintaan 1 terjadi 20 hari, dan seterusnya hingga permintaan kelima itu terjadi atau frekuensinya 30 hari. Jadi kalau kita jumlah, maka terdapat 200 hari pengamatan. Nah, yang kedua, pada kolom yang bagian C kita harus menghitung probabilitasnya, probabilitas atau peluang kejadian. Nah, dari statistik 1 dan 2 saya yakin Anda sudah mempelajari ini, bahwa ketika kita ingin menghitung probabilitas, maka rumusnya adalah kalau pada kasus ini berarti kita harus menghitung masing-masing kejadian, yaitu 10 dibagi dengan keseluruhan kejadian atau total kejadiannya, yaitu 200. Nah, supaya untuk mempermudah, saya akan menambahkan simbol dolar yang ada di sini, supaya nanti ketika saya copy paste, saya tarik ke bawah, penyebutnya tidak berubah. Jadi kita sudah membuat probabilitas pada masing-masing kejadian permintaan. Untuk permintaan 0 terjadi 10 kali atau 10 hari, peluang atau probabilitasnya adalah 5% selama 200 hari ini. Kemudian untuk permintaan 5 terjadi selama 30 hari, peluangnya adalah 15%. Nah, bagaimana dengan probabilitas kumulatif? Ini juga nanti secara kumulatif itu harus 100%, di sini harus 100%. Maka kita harus menjumlahkan probabilitas pada permintaan 0 dengan kejadian sebelumnya. Karena kejadian sebelumnya tidak ada, maka untuk probabilitas kumulatifnya adalah sama, yaitu 0,05. Probabilitas kumulatif untuk permintaan 1 berarti probabilitas permintaan 1 0,10 atau 10% dijumlahkan dengan probabilitas kumulatif sebelumnya, jadi 15%. Sehingga kalau kita tarik, maka yang hasil akhirnya adalah probabilitas kumulatifnya 1 atau 100%. Kemudian pada tahap berikutnya, yaitu interval bilangan acak. Nah, satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa pada simulasi Monte Carlo ini kita menggunakan prinsip acak atau random. Kejadian-kejadian permintaan barang yang dijual ini atau yang dibeli oleh konsumen itu terjadi secara acak. Hari ini mungkin 5, besok mungkin tidak ada yang membeli, lusa mungkin ada yang membeli 3, hari berikutnya tidak ada yang membeli, hari berikutnya lagi hanya 1 yang terjual. Jadi terjadinya secara acak. Nah, dengan prinsip tersebut
kita nanti ingin mendekati atau melakukan simulasi dengan menggunakan angka acak, dan kemudian simulasi tersebut akan kita gunakan untuk memprediksi. Ya, sekali lagi memprediksi, untuk meramalkan. Mungkin saja tepat, mungkin saja prediksinya itu meleset. Kalaupun meleset itu masih mendekati pada angka yang ingin ditarget, bisa mungkin melebihi, selebihnya pun juga bisa errornya sedikit ataupun errornya tinggi. Nah, pada interval bilangan acak ini kita menggunakan interval bilangan antara 1 sampai 100. Ya, untuk mewakili, nanti kita akan menggunakan bilangan 1 sampai 100 tersebut untuk mewakili apa? Mewakili kejadian-kejadian yang disimulasikan. Jadi interval bilangan acak kita lihat berdasarkan probabilitas kumulatifnya. Kalau kita menggunakan angka 1 sampai 100, nilai paling rendah 1, yang tertinggi 100, dan probabilitas kumulatifnya 5%, berarti bagiannya atau angka interval bilangan acaknya berarti mulai dari angka 1 sampai dengan 5. Ya, 1 sampai 100 itu 100%. Tapi probabilitas kumulatifnya dia hanya 5%. Jadi interval bilangan acaknya adalah mendapatkan proporsi 1 sampai 5. Kemudian yang berikutnya, probabilitas kumulatif yang kedua atau untuk permintaan 1 itu adalah 0,15. Jadi kita harus membuat interval bilangan acak yang proporsinya adalah 15% dari 100. Tetapi 1 sampai 5 sudah ada untuk permintaan 0. Berarti kita mulai dari angka 6 sampai 15. Ya, itu prinsipnya. Kemudian yang berikutnya, interval bilangan acak untuk probabilitas kumulatif 35%. Berarti nanti 35% itu merupakan bagian dari total keseluruhan angka 1 sampai 100. Berarti kita mulai dari angka 16 sampai 35 dan seterusnya. Supaya lebih cepat kita akan mengerjakannya secara cepat saja. Berarti mulai dari 36 sampai 65. Kemudian dari 66 sampai 85. Lalu yang terakhir 86 sampai 100. Nah, ini adalah interval bilangan. Kita tadi sudah tahu bahwa kita menggunakan bilangan dari 1 sampai dengan 100. Dan angka 1 sampai 100 tersebut perlu kita bagi, perlu kita pilah-pilah berdasarkan probabilitasnya, berdasarkan bagian-bagiannya. Ya, itu untuk interval bilangan acak ini. Nah, kalau kita sudah tahu interval bilangan acaknya, maka kita harus langkah berikutnya menentukan angka acak. Nah, di Excel kita nanti akan menggunakan satu rumus, di mana rumus tersebut akan membantu kita untuk mendapatkan angka acak. Angka acak itu satu angka yang random, yang acak, sifatnya acak. Seperti halnya kalau Anda lihat arisan, misalkan akan dicari siapa yang akan mendapatkan arisan, maka itu diacak. Mungkin ada 100 anggota, diacak. Kalau ada undian, yang memenangkan hadiah tertentu akan diacak berapa nomor undiannya. Nah, di Excel nanti kita akan belajar satu rumus yang akan membantu kita untuk mendapatkan angka acak tersebut. Hanya satu angka acak, kemudian nanti kita simulasikan. Yang pertama, kita akan belajar rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah sama dengan random between. Random between berarti random antara, akan mengacak satu bilangan antara kurung buka, di situ sudah ada keterangan bottom, titik koma, top. Nah, tadi di langkah sebelumnya kita menggunakan angka yang paling rendah itu 1, angka yang paling tinggi itu 100, kemudian kurung tutup. Nah, kita sudah mendapatkan satu angka acak.
66. Nah, tergantung mau berapa hari Anda simulasikan. Ya, tadi di awal toko atau perusahaan tersebut mengumpulkan data selama 200 hari. Nah, apabila ingin membuat satu simulasi tentang penjualan 10 hari ke depan, maka Anda perlu melakukan 10 simulasi. Nanti kita akan bisa mendapatkan berapa total permintaannya, berapa rata-rata permintaan per hari, dan kemudian permintaan harapannya. Oke, ini baru simulasi untuk hari pertama. Kalau untuk simulasi 10 hari, tinggal kita copy paste, maka kita akan mendapatkan angka acak selama 10 hari. Kemudian baru kita lihat, kalau secara manual, sebagai contoh yang pertama, angka acak yang pertama, kejadian acak yang pertama, angka acak yang pertama adalah 69. Anda perlu melihat pada interval manakah yang masuk angka 69 ini. Kalau kita lihat pada interval bilangan acak yang kita sudah buat, 69 itu masuk pada interval bilangan acak ini. Anda lihat berapa permintaan produknya berapa buah. Kalau kita lihat, kita perhatikan dengan seksama, dengan angka 69 pada interval 66 sampai 85 itu permintaannya 4. Maka Anda harus tulis di sini permintaan 4. Oke. Kemudian simulasi untuk hari kedua 26. Anda lihat angka 26 ini masuk pada interval yang mana? Kita lihat, harus teliti. Angka 26 berarti 16 sampai 35, berarti dia pada permintaan 2. Anda tulis di sini 2. Kemudian angka 45. Angka 45 itu pada interval bilangan acak yang mana? Yaitu pada interval bilangan acak dengan permintaan 3, maka Anda tulis 3. Nah, itu harus Anda lakukan kalau dilakukan secara manual. Harus teliti. Nah, nanti dengan menggunakan Excel, saya harapkan Anda membuatnya dengan menggunakan rumus. Ya, di simulasi permintaan 1 ini gunakan rumus untuk mempermudah. Jadi kalau angka acaknya 69, langsung Anda nanti buat rumusnya, dia pada interval bilangan acak yang mana dan permintaannya berapa. Ya, ini nanti satu PR, pekerjaan rumah yang harus Anda selesaikan. Jadi kalau Anda mau manual sebetulnya oke. Tetapi kalau Anda akan bermain pada data yang banyak, misalkan sampai 1000, tentu itu akan sangat melelahkan. Anda harus manual satu persatu. Tapi dengan Anda menyisakan atau mengalokasikan beberapa waktu untuk membuat rumus di Excel, maka itu akan sangat mempermudah sekali. Nah, yang perlu Anda ingat, rumus random between ini setiap kali Anda melakukan perubahan pada Excel pasti berubah. Sebagai contoh, misalkan saya menghapus angka 3 ini, kemudian saya enter, dia akan berubah. Saya ketik angka 3 lagi, dia akan berubah. Simulasi permintaannya tentu saja akan berubah karena dia mengikuti kolom H ini, angka acak yang pertama. Nah, bagaimana untuk supaya tidak berubah? Setelah Anda membuat berapa hari simulasinya, misalkan ini sudah selama 10 hari, Anda copy, klik kanan copy, Anda pilih tersebut terlebih dahulu, Anda sorot, kemudian Anda pastekan pada value, pilih value pada tempat yang sama tadi, kemudian value, maka ini sudah tidak akan berubah lagi. Kalau tadi masih random between, fungsinya pasti akan berubah. Ya, jadi begitu prinsipnya. Nah, misalkan kalau kita nanti sudah tahu, maka Anda akan bisa menghitung total permintaannya. Total tinggal di sum, kemudian rata-rata itu tinggal di average, dan permintaan harapan itu nanti coba Anda cek bagaimana rumusnya, kemudian aplikasikan pada simulasi Anda masing-masing. Kemudian yang terakhir,
yang perlu Anda catat dan perhatikan, karena kita menggunakan prinsip bilangan acak atau random, maka hasil antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain pasti akan berbeda. Nah, itu satu hal yang perlu Anda ingat, pasti akan berbeda. Oleh sebab itu, Anda saya harapkan sekali lagi memegang nilai dasar kepercayaan. Silahkan Anda mengerjakan sendiri. Saya sudah menaruhkan kepercayaan itu kepada Anda. Silahkan Anda coba, kemudian Anda berlatih mengerjakan contoh soal ini, kemudian baru Anda kerjakan pada latihan yang ada soalnya ada di halaman belakang. Kemudian untuk simulasi permintaan ini tadi sudah saya sampaikan, saya minta untuk membuat satu rumus. Nah, ini saya kasih kisi-kisi, rumusnya adalah dengan menggunakan rumus if. Ya, coba Anda nanti cari bagaimanakah supaya simulasi permintaan satu ini Anda tidak manual, tidak perlu melihat satu-satu. Misalkan 34 itu masuk pada interval 16 sampai 35. Permintaan 2, maka Anda ketik 2. Ya, itu hal yang harus Anda lakukan. Silahkan Anda mempelajari. Semoga dengan video singkat ini Anda bisa lebih paham, lebih bisa dapat menangkap bagaimanakah mengerjakan tahap-tahap alur penyelesaian dari simulasi Monte Carlo ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa Anda sampaikan ketika kita bertemu di kelas sinkronus lewat pertemuan daring di aplikasi Zoom. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Anda mencoba, kemudian Anda berlatih. Terima kasih. Shalom.